Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan dimanapun berada, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita sampai saat ini masih bisa menjalankan segala bentuk aktivitas ibadah kita kepada Allah dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik, bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain pun juga dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki predikat abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan dimanapun berada, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, kita mengharapkan sesuatu balasan darinya. Dan balasan yang kita harapkan merupakan balasan yang bisa menyelamatkan kita nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa, kita juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjalankan aktivitas ibadah-ibadah yang lain pun sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini merupakan tempat buat kita untuk menabung, mengumpulkan pahala-pahala yang nanti bisa kita petik dan kita nikmati ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal-amal ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan, Allah selalu melipat gandakan amal-amal ibadah dari hamba-hambanya. Dari sekian amal ibadah atau dari sekian praktek ibadah yang Allah akan memberikan pahala besar bagi pelakunya adalah melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-17 ini. Karena fadilah
atau keutamaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam 17 ini karena Allah, bukan karena yang lainnya, terhindar dari riya, terhindar dari perasaan ingin dipuji, maka dikatakan dalam kitab Dzurratun Nasihin fil lailati sabi'ati asyarata a'tallahu thawabal anbiya. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam 17 seperti pahala para anbiya. Subhanallah. Maka sungguh merugi ketika ada orang sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa menghidupkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ketika dia sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati nikmatnya hidup di bulan Ramadan, dia malah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan kita hidup di bulan Ramadan ini untuk menabung, untuk mengumpulkan pahala-pahala yang telah Allah janjikan kepada kita ketika kita melaksanakan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan bisa menambah pahala-pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi tambahan ilmu buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan tersebut, sebenarnya untuk mendapatkan pahala atau syafaat dari Rasulullah, pertolongan dari Allah, itu tidak hanya tertuang atau berada pada malam 17 ini. Dan semua hamba Allah dan umat Rasulullah bisa mendapatkan berupa syafaat atau pertolongan dari Allah. Ketika ada seseorang perempuan datang bulan dan dia tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun di malam ini, jangan khawatir. Jangan khawatir. Masih ada amalan-amalan yang lain yang bisa membawa dirinya untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Nah, ini bisa diingat oleh setiap wanita yang mungkin berhalangan, yang bisa membawa dirinya untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, perbanyak baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani 'indar rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Perbanyak baca ini, ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan seperti apa yang ditanyakan tadi, perbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Rasulullah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik orang itu dalam keadaan suci, perempuan dalam keadaan suci, ataupun dalam keadaan haid, itu bisa melafadzkan. Punya wudhu ataupun tidak punya wudhu, berhadas atau tidak, itu bisa dilafadzkan. Dan subhanallah, ketika orang itu memperbanyak dalam hidupnya membaca salawat kepada Rasulullah, Rasulullah menjamin, awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku.
Itu amalan yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan seperti yang ditanyakan tadi. Kemudian ada juga perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu juga bisa membawa pelakunya untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilo Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.